Hai semua, pernah dengar tentang Nabi Khidir? Sosok misterius yang dikenal abadi dan memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Tapi, pernahkah kalian tahu perjalanan panjang dan penuh teka-teki yang beliau lalui untuk memperoleh ilmu laduni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa tulis doa kalian di kolom komentar. Semoga Allah kabulkan setiap doa dan harapan kita, amin. Di sebuah malam yang begitu sunyi, ketika seluruh alam terlelap dalam keheningan, Nabi Khidir terjaga dalam kesendirian. Cahaya bulan menyelinap lembut melalui celah-celah daun, menerangi tempat peribadatannya yang sederhana. Saat itu, suara lembut namun menggetarkan menghampiri beliau. Suara yang berasal dari langit, membawa perintah yang tidak bisa diabaikan. Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk menempuh perjalanan yang panjang, melewati berbagai ujian dan tantangan yang akan menguji kesabaran serta keimanannya. Tanpa menunggu lama, Nabi Khidir bersiap memulai perjalanan itu. Hatinya penuh keyakinan, meski ia tahu bahwa apa yang akan dihadapinya bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak ada petunjuk yang jelas kemana ia harus pergi. Hanya satu hal yang menjadi pegangannya, bahwa semua ini adalah perintah dari Allah yang Maha Bijaksana. Dengan langkah mantap, beliau berjalan menembus malam, meninggalkan tempat yang sudah lama menjadi tempat perenungannya. Hari-hari berlalu dalam kesendirian. Nabi Khidir terus berjalan, menyeberangi gurun pasir yang begitu luas dan tandus. Matahari menyengat di siang hari, sementara dingin menusuk tulang di malam hari. Namun, tak sekalipun beliau mengeluh. Keyakinannya begitu kuat, seakan rasa lelah dan lapar tidak berarti apa-apa baginya. Dalam setiap langkahnya, lisan Nabi Khidir tak henti-hentinya melafalkan zikir dan doa. Suatu hari, di tengah perjalanan yang seolah tak berujung, Nabi Khidir melihat sebuah lembah hijau yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Tempat itu tampak begitu tenang, dengan pepohonan rimbun dan aliran sungai yang jernih. Tanpa berpikir panjang, beliau memutuskan untuk singgah di sana dan beristirahat sejenak. Namun, istirahat itu tidak berlangsung lama. Saat malam tiba, suara lembut yang sama kembali menghampirinya. Suara itu memerintahkan Nabi Khidir untuk terus melanjutkan perjalanan. Ada sesuatu yang harus ditemukan, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Dengan penuh ketundukan, Nabi Khidir meninggalkan lembah yang damai itu, melangkah menuju arah yang tidak ia ketahui. Hanya keikhlasan dan keyakinan kepada Allah yang menjadi penerangnya dalam gelap. Perjalanan Nabi Khidir terus berlanjut. Gunung-gunung tinggi yang terjal telah dilewatinya. Lembah-lembah dalam yang sunyi telah ditapakinya. Namun, di tengah jalan yang gersang dan sepi, beliau bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak kebingungan. Rambutnya memutih, matanya menyeratkan kegelisahan yang mendalam. Dengan suara yang bergetar, lelaki tua itu memohon kepada Nabi Khidir agar mengajarkan kepadanya ilmu yang bisa membimbing hidupnya menuju ketenangan. Nabi Khidir menatap lelaki itu dengan pandangan lembut. Namun, jawabannya begitu tenang tapi tegas. Ilmu ini bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan dengan kata-kata. Ini adalah ilmu yang hanya bisa ditemukan melalui ketulusan dan kesabaran. Hanya mereka yang dipilih Allah yang dapat menerimanya. Mendengar jawaban itu, lelaki tua tersebut merasa putus asa. Namun, keinginannya begitu kuat hingga ia terus memohon dan berjanji akan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan. Melihat keteguhan hatinya, Nabi Khidir mengizinkannya untuk ikut dalam perjalanan. Mereka berdua berjalan menyusuri padang pasir yang luas, berbicara hanya jika perlu, tenggelam dalam keheningan yang mengajarkan lebih banyak daripada kata-kata. Hari demi hari berlalu. Nabi Khidir terus melangkah, sementara lelaki tua itu semakin lelah dan tak sabar. Dalam setiap langkahnya, dia berharap mendapatkan pelajaran yang nyata, sesuatu yang bisa ia pahami dengan akal dan pengetahuan. Namun, yang ditemuinya hanyalah perjalanan panjang tanpa henti, serta zikir Nabi Khidir yang tak pernah terputus. Pada suatu malam, saat mereka beristirahat di bawah langit yang dipenuhi bintang,
Lelaki tua itu akhirnya tidak mampu menahan kegelisahannya. Dengan nada yang hampir putus asa, ia bertanya, "Wahai Khidir, mengapa kita hanya berjalan tanpa tujuan? Bukankah engkau hendak mengajariku ilmu yang agung itu?" Nabi Khidir hanya tersenyum tipis mendengar keluhan itu. "Kesabaranmu akan diuji, dan hanya dengan ketabahan yang sesungguhnya kau bisa memahami apa yang aku bawa. Jika kau tak mampu bersabar, maka perjalanan ini tak akan berarti apa-apa bagimu." Namun, jawaban itu justru membuat lelaki tua itu semakin bingung. Pikirannya dipenuhi keraguan, sementara hatinya terombang-ambing antara ingin menyerah dan melanjutkan. Malam itu, tidurnya tidak tenang. Pagi menjelang dengan keheningan yang mencekam. Kabut tipis menyelimuti padang pasir, menciptakan bayangan samar di kejauhan. Nabi Khidir bangkit lebih awal dari lelaki tua itu. Zikirnya terdengar lembut, mengalun mengikuti hembusan angin yang dingin. Ketika lelaki tua itu terbangun, ia melihat Nabi Khidir sudah siap melanjutkan perjalanan. Tanpa banyak bicara, mereka melangkah kembali. Hari demi hari, mereka menghadapi terik matahari, kelaparan, serta dinginnya malam. Namun, lelaki tua itu mulai merasa semakin berat menanggung semua kesulitan ini. Tubuhnya lelah, hatinya resah. Ia mulai meragukan apakah perjalanan ini benar-benar memiliki tujuan atau hanya sia-sia belaka. Suatu sore, mereka tiba di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai. Penduduk desa menyambut mereka dengan ramah dan memberikan tempat untuk beristirahat. Namun, sebelum malam tiba, Nabi Khidir mengajak lelaki tua itu melanjutkan perjalanan. Permintaan yang mengejutkan itu membuat lelaki tua terperangah. "Kenapa kita tidak tinggal di sini saja untuk beberapa hari? Bukankah kita lelah dan butuh istirahat?" tanya lelaki tua itu dengan nada mengiba. Nabi Khidir menatapnya dengan tatapan teduh. "Perjalanan ini tidak boleh terhenti. Jika engkau ingin mengerti, kau harus mampu mengalahkan keinginan dirimu sendiri. Kesulitan ini adalah bagian dari pelajaran." Namun, lelaki tua itu sudah mencapai batas kesabarannya. "Ini gila. Kau hanya menyiksaku tanpa memberiku apa yang kau janjikan," bentaknya dengan mata membara oleh amarah dan keputusasaan. Tanpa menanggapi lebih jauh, Nabi Khidir tetap melangkah meninggalkan desa. Lelaki tua itu masih berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti bayangan Nabi Khidir yang perlahan menghilang di balik kelokan jalan. Kebenciannya memuncak, namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat, sebuah rasa penasaran yang terus menghantuinya. Akhirnya, dengan sisa tenaga dan keinginan yang belum padam sepenuhnya, lelaki tua itu memutuskan untuk mengikuti Nabi Khidir sekali lagi. Namun kini, hatinya penuh keraguan. Lelaki tua itu terus mengikuti Nabi Khidir, meski hatinya dipenuhi kebingungan dan amarah. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah kota yang megah. Kota itu dipenuhi oleh pedagang, pengrajin, dan para bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Nabi Khidir dan lelaki tua itu berjalan menyusuri jalanan yang sibuk, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah istana besar yang terbuat dari batu putih berkilauan. Tanpa diduga, Nabi Khidir mulai menghancurkan sebagian dinding istana dengan tangan kosong. Lelaki tua itu terperangah melihat perbuatan tersebut. Wajahnya memucat ketika beberapa pengawal istana berteriak marah dan mendekati mereka dengan senjata terhunus. "Apa yang kau lakukan, Khidir? Apakah kau ingin kita dibunuh?" Lelaki tua itu berteriak panik. Namun, Nabi Khidir tetap tenang, bahkan senyumnya tak pudar sedikit pun. Dengan tenang, beliau mengulurkan tangan kepada para pengawal dan berkata, "Aku hanya mengembalikan sesuatu yang telah dilupakan." Pengawal-pengawal itu tampak bingung. Namun, sebelum mereka bertindak lebih jauh, seorang lelaki tua lainnya keluar dari dalam istana. Wajahnya penuh keriput, namun matanya menunjukkan kebijaksanaan yang dalam. Dengan suara parau tapi penuh wibawa, ia menyuruh para pengawal mundur. "Aku telah menunggu kedatanganmu, Khidir," kata lelaki tua dari istana itu. Nabi Khidir membalasnya dengan anggukan hormat. "Engkau adalah orang yang memahami maksud dari apa yang terjadi. Namun, aku harus pergi. Ada perjalanan yang belum selesai." Tanpa berkata-kata lagi, Nabi Khidir melangkah pergi,
diikuti oleh lelaki tua yang kini semakin kebingungan. Setelah jauh dari istana, lelaki tua itu tidak mampu menahan amarahnya lagi. "Apa yang baru saja kau lakukan? Menghancurkan istana tanpa alasan dan meninggalkan tempat itu begitu saja? Kau benar-benar telah gila," bentaknya dengan penuh emosi. Nabi Khidir menatapnya dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kebenaran yang sebenarnya. "Aku hanya melakukan apa yang Allah perintahkan." Jawaban itu justru membuat lelaki tua itu semakin tersulut. Ia merasa dibodohi, dipermainkan oleh sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Namun, meski amarahnya menggelegak, ia tetap mengikuti Nabi Khidir, seakan ada kekuatan yang mengikatnya untuk terus berjalan. Hari demi hari berlalu, dan lelaki tua itu terus mengikuti Nabi Khidir meskipun hatinya semakin terbelenggu oleh keraguan. Hingga suatu hari, mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan di tepi laut yang tenang. Penduduknya hidup sederhana namun tampak bahagia dengan kehidupan mereka. Saat Nabi Khidir dan lelaki tua itu menumpang di sebuah perahu kecil milik seorang nelayan miskin, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nabi Khidir mengambil pisau dari pinggangnya dan dengan sengaja melubangi dasar perahu tersebut. Air perlahan merembes masuk. Melihat hal itu, lelaki tua itu segera berteriak marah. "Apakah kau sudah gila, Khidir? Perahu ini milik seorang nelayan miskin yang bahkan tidak memiliki apa-apa selain ini. Kau telah menghancurkan satu-satunya sumber kehidupannya." Namun, Nabi Khidir tidak menanggapi kemarahan itu. Beliau hanya memandang laut yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kau hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Kesabaranmu akan diuji lebih jauh." Perjalanan mereka pun berlanjut. Kali ini, lelaki tua itu berjalan dalam diam. Kemarahannya semakin bertumpuk, namun ketidakmampuannya untuk memahami tindakan Nabi Khidir membuat hatinya terasa semakin berat. Mereka kemudian tiba di sebuah desa yang sepi, dihuni oleh keluarga-keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Di sana, Nabi Khidir melakukan sesuatu yang bahkan lebih mengherankan. Beliau mendirikan sebuah bangunan kecil di sudut desa, menyusun batu-batu dengan tangan kosong hingga membentuk dinding yang kokoh. Lelaki tua itu mengamati perbuatan tersebut dengan rasa bingung. "Mengapa kau bersusah payah membangun sesuatu untuk orang-orang yang bahkan tidak kau kenal? Apa yang kau harapkan dari perbuatan ini?" tanyanya dengan suara getir. Nabi Khidir menatap lelaki tua itu dengan sorot mata penuh kelembutan. Perbuatan baik tidak selalu membutuhkan alasan yang dapat diterima oleh akal. Kadang, ia hanya butuh keikhlasan. Jawaban itu justru membuat lelaki tua itu semakin bingung. Ia merasa semakin jauh dari pemahaman yang dicarinya. Namun, keinginan untuk mengetahui rahasia di balik semua tindakan Nabi Khidir membuatnya terus melangkah, meskipun hatinya penuh keraguan dan amarah. Malam itu begitu sunyi. Mereka beristirahat di pinggir sebuah sungai dengan arus yang tenang. Cahaya bulan memantul lembut di permukaan air, menciptakan bayangan yang menari-nari di wajah lelaki tua yang gelisah. Matanya menatap Nabi Khidir dengan tatapan penuh pertanyaan. "Aku telah bersabar sepanjang perjalanan ini, Khidir. Namun, aku tak sanggup lagi menahan kebingunganku. Kau merusak perahu nelayan yang miskin, menghancurkan istana yang megah, dan membangun sesuatu yang tampak tak berguna di desa yang terlupakan. Apa sebenarnya tujuanmu? Mengapa kau melakukan semua itu?" Nabi Khidir terdiam sejenak. Pandangannya terarah pada sungai yang mengalir perlahan. Kemudian, dengan suara lembut tapi tegas, ia mulai menjelaskan. "Perahu yang kulubangi itu adalah milik seorang nelayan yang hidup sederhana. Ketika kita menumpang di atasnya, aku melihat sekelompok perampok yang sedang mengintai dari kejauhan. Jika perahu itu terus berlayar dalam keadaan utuh, mereka akan merampasnya dan membunuh pemiliknya. Namun, dengan melubangi perahu itu, nelayan tersebut terpaksa kembali ke darat dan memperbaikinya. Dengan begitu, ia dan perahunya selamat dari bahaya." Lelaki tua itu tercengang. Seluruh tubuhnya terasa membeku mendengar penjelasan tersebut. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Nabi Khidir melanjutkan. "Adapun istana yang kuhancurkan sebagian,
Itu bukanlah tanpa alasan. Istana itu dibangun di atas tanah yang pernah menjadi tempat penyiksaan bagi orang-orang yang tak berdosa. Lelaki tua yang kita temui di sana adalah satu-satunya yang bertahan hidup dari kekejaman masa lalu. Dengan meruntuhkan sebagian istana itu, aku hanya mengingatkan mereka bahwa kemegahan yang dibangun di atas ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya. Lelaki tua itu terdiam. Hatinya mulai menghangat oleh pemahaman yang baru. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal pikirannya. Lalu, bagaimana dengan bangunan yang kau dirikan di desa miskin itu? Mengapa kau membangunnya? Tanyanya dengan suara yang kini terdengar lebih lembut. Nabi Khidir tersenyum tipis. Di bawah bangunan itu tersembunyi harta karun yang ditinggalkan oleh seorang lelaki syalih untuk anak-anaknya yang masih kecil. Jika tidak kututupi dengan bangunan itu, penduduk desa yang serakah akan menemukannya dan merampasnya. Aku hanya memastikan bahwa harta itu akan sampai kepada pemiliknya yang sah ketika mereka telah dewasa dan siap menggunakannya dengan bijak. Air mata mengalir di pipi lelaki tua itu. Penjelasan yang diberikan Nabi Khidir mengungkapkan kepadanya bahwa segala sesuatu yang ia lihat hanyalah sebagian kecil dari sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Namun, perjalanannya belum usai. Masih ada satu pertanyaan besar yang menggelayuti hatinya. Perjalanan mereka semakin jauh, melintasi padang gurun yang luas dan hutan-hutan yang lebat. Meski kelelahan menggerogoti tubuh lelaki tua itu, semangatnya untuk memahami lebih dalam tak pernah padam. Ia kini mulai menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah permukaan dari rahasia yang disembunyikan oleh Nabi Khidir. Pada suatu malam, mereka beristirahat di sebuah gua kecil. Api unggun yang menyala redup menerangi wajah Nabi Khidir yang tampak tenang. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Khidir, engkau telah menjelaskan semua perbuatanmu. Namun, satu hal yang masih menggelisahkan hatiku. Dari mana kau mendapatkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata itu? Apa rahasia dari ilmu yang kau miliki? Nabi Khidir menatap lelaki tua itu dalam-dalam, seakan menilai ketulusan hatinya. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara yang lembut namun menggetarkan. Ilmu yang kau maksud adalah ilmu laduni. Sebuah pengetahuan yang tidak didapatkan melalui kitab-kitab atau guru manusia, melainkan pemberian langsung dari Allah kepada hambanya yang terpilih. Namun, bukan karena kepandaian atau kekuatan seseorang yang membuatnya layak mendapatkan ilmu ini, melainkan karena kesucian hati, ketulusan niat, dan ketaatan yang tak terputus kepadanya. Lelaki tua itu tertegun. Kata-kata Nabi Khidir menembus jiwanya dan mengusik seluruh angan-angannya selama ini. Apakah aku bisa mendapatkan ilmu laduni itu? Tanyanya dengan suara penuh harap, meski sedikit gemetar. Nabi Khidir menggeleng perlahan. Ilmu ini bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan keinginan semata. Ia adalah amanah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jika kau ingin mendekati ilmu ini, maka dekatkanlah dirimu kepadanya. Hapuskan kesombongan dan keinginan duniawi dari hatimu. Karena ilmu laduni hanya dapat tinggal di hati yang bersih. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya. Seluruh perjalanan ini membuatnya menyadari betapa sempitnya pemahaman yang ia miliki. Ia merasa kecil dan tak berarti di hadapan kebesaran Allah. Namun, dalam keterpurukannya itu, justru ia menemukan kedamaian yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, satu hal yang mengganggunya masih belum terjawab. Apa yang sebenarnya diinginkan Nabi Khidir dari semua perjalanan ini? Mengapa beliau membiarkannya mengikuti hingga sejauh ini? Hari mulai beranjak siang ketika mereka tiba di sebuah lembah yang subur. Pepohonan rindang menghampar sejauh mata memandang, dan burung-burung berkicau merdu di sela-sela dedaunan. Namun, suasana damai itu tak mampu mengusir kegelisahan yang mengendap di hati lelaki tua itu. Nabi Khidir berjalan perlahan di depan. Namun kali ini lelaki tua itu merasa ada sesuatu yang berbeda. Pandangan Nabi Khidir tampak lebih tajam dan sikapnya lebih dingin dari biasanya. Tanpa diduga, Nabi Khidir berhenti di bawah sebuah pohon besar yang menaungi mereka dari terik matahari. Perjalananmu bersamaku sudah sampai di sini, ucap Nabi Khidir dengan suara yang tegas namun tidak mengurangi kelembutannya. Segala yang perlu kau ketahui telah kau lihat. Namun, apakah hatimu telah memahami?
Lelaki tua itu terperanjat. Hatinya merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Ia tidak ingin perjalanannya berakhir begitu saja. Hidir, jangan tinggalkan aku. Aku masih belum memahami semuanya. Aku masih butuh belajar darimu. Suaranya terdengar memohon, hampir seperti tangisan seorang anak yang kehilangan arah. Jika kau ingin memahami lebih jauh, maka pahamilah ini, jawab Nabi Hidir. Perjalanan ini bukan tentang diriku. Bukan pula tentang ilmu laduni yang kau cari. Tapi tentang dirimu sendiri. Kau telah melihat bagaimana kebijaksanaan Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Namun, masihkah kau ingin menguasai ilmu itu untuk dirimu sendiri? Pertanyaan itu menusuk jantung lelaki tua tersebut. Selama ini, ia merasa bahwa tujuannya adalah untuk mengerti ilmu yang dimiliki Nabi Hidir. Namun, kini ia menyadari bahwa tujuannya selama ini diliputi oleh keegoisan dan ambisi tersembunyi. Nabi Hidir melanjutkan, ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan logika semata. Ia harus diterima dengan ketundukan dan hati yang bersih. Dan kau telah melewati ujian demi ujian untuk mengikis kesombonganmu. Namun, masih ada satu ujian terakhir yang harus kau lalui. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya yang penuh dengan air mata. Ujian apa itu, Hidir? Tanyanya dengan suara lirih. Nabi Hidir tersenyum tipis. Belajarlah untuk melepaskan. Jika kau ingin memahami kebenaran sejati, maka kau harus berani melepaskan dirimu dari segala keinginan. Termasuk keinginan untuk mengetahui dan menguasai sesuatu. Lelaki tua itu terdiam. Kata-kata Nabi Hidir seolah mengguncang seluruh keyakinannya. Namun, ia tahu bahwa apa yang diucapkan Nabi Hidir adalah sebuah kebenaran yang tak dapat disangkal. Namun, bagaimana cara melepaskan diri dari keinginan itu? Bagaimana cara menerima sesuatu yang tak pernah terjangkau oleh akal dan logika? Lelaki tua itu terbaring di atas rerumputan lembut, menatap langit biru yang terbentang luas. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Nabi Hidir. Belajarlah untuk melepaskan. Kata-kata itu terus menggema di dalam dadanya. Selama ini, ia merasa bahwa pencariannya adalah tentang menguasai ilmu dan rahasia yang dimiliki Nabi Hidir. Namun kini, ia menyadari bahwa bukan ilmu itu yang penting, melainkan kebersihan hati dan keridoan menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Malam itu, lelaki tua itu bangun dari tidurnya dan mendapati Nabi Hidir sedang berdiri menghadap ke arah bulan yang bersinar terang. Tanpa ragu, ia menghampiri Nabi Hidir dan berlutut di hadapannya. Hidir, aku telah salah. Keinginanku selama ini hanyalah keinginan duniawi yang dibalut dengan kepalsuan. Aku mencari ilmu bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi karena aku ingin menguasai dan membanggakannya. Kini, aku menyadari betapa kecilnya diriku di hadapannya. Nabi Hidir menatapnya dengan pandangan penuh kasih. Menyadari kesalahanmu adalah awal dari penyerahan diri. Namun, kesadaran saja tidak cukup. Kau harus membuktikannya dengan tindakan. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya, merasa seluruh tubuhnya bergetar oleh penyesalan yang mendalam. Apa yang harus kulakukan untuk memperbaiki semua ini? Serahkanlah segala keinginanmu kepada Allah. Biarkan Dia yang menentukan jalanmu. Jika Dia menghendakimu untuk mengerti, maka pemahaman itu akan datang dengan sendirinya. Namun jika tidak, maka tetaplah bersyukur dan ridho kepada ketentuannya. Jawab Nabi Hidir dengan suara yang menenangkan. Lelaki tua itu menutup matanya dan menarik napas dalam. Ia mencoba mengusir seluruh keinginannya, mengosongkan hatinya dari ambisi dan harapan yang pernah membebaninya. Ia hanya ingin mendekat kepada Allah, apapun yang terjadi. Ketika ia membuka matanya kembali, pandangannya terasa lebih jernih. Tidak ada lagi perasaan tertekan atau haus akan pengetahuan yang melampaui dirinya. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan keikhlasan yang mengalir lembut di dalam hatinya. Namun, apakah ini sudah cukup? Apakah Nabi Hidir menerima perubahan yang dirasakannya? Pagi itu, matahari terbit dengan lembutnya, menyapu kabut yang menggantung di lembah. Lelaki tua itu berdiri di samping Nabi Hidir, merasakan kesejukan yang tak biasa meresap ke dalam tubuhnya. Hatinya terasa ringan,
seolah beban berat yang selama ini mengikatnya telah terangkat. Nabi Khidir menatap ke kejauhan. Matanya tenang namun penuh kewaspadaan. Sekarang, kau telah mengerti apa yang sesungguhnya kucari darimu. Bukan kemampuan atau pengetahuan yang menakjubkan, tetapi kesadaran akan hakikat dirimu sendiri. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Aku mengerti, Khidir. Selama ini aku terbutakan oleh ambisi yang tak perlu. Aku mencari ilmu yang agung namun melupakan siapa pemberinya. Kini, aku hanya ingin mendekat kepada Allah dan meridek setiap ketetapannya. Nabi Khidir tersenyum. Senyum yang begitu hangat hingga membuat lelaki tua itu tertegun. Pengakuanmu itu adalah pintu menuju pemahaman yang sesungguhnya. Bukan ilmu laduni yang kau butuhkan, tetapi hati yang bersih dan jiwa yang tunduk kepadanya. Lelaki tua itu terdiam. Kata-kata Nabi Khidir terasa menembus hingga ke dasar jiwanya. Ia merasa malu dengan keangkuhannya selama ini. Namun, di balik rasa malu itu, muncul rasa syukur yang tak terhingga. Namun ingatlah, lanjut Nabi Khidir, perjalananmu belum selesai. Setiap manusia memiliki jalannya sendiri, dan jalanmu mungkin tidaklah mudah. Akan ada ujian yang lebih berat dari yang pernah kau alami. Tapi selama hatimu tetap berpaut kepada Allah, kau tak perlu takut. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dengan rasa hormat. Apapun yang akan terjadi, aku akan menerimanya. Selama aku bersamanya, tak ada lagi yang perlu kutakutkan. Nabi Khidir mengangguk perlahan. Kau telah belajar dengan baik. Namun, sebelum kita berpisah, ada satu pelajaran terakhir yang harus kau pahami. Sesuatu yang akan menguji seluruh kesadaran dan penyerahan dirimu. Lelaki tua itu menatap Nabi Khidir dengan sorot mata penuh harap. Namun di balik harapannya itu, ada rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Apa ujian terakhir yang dimaksud oleh Nabi Khidir? Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah desa yang terpencil. Desa itu tampak damai dari kejauhan. Namun ketika mereka melangkah lebih dekat, suara rintihan dan tangisan terdengar menyayat hati. Penduduk desa berkumpul di tengah lapangan. Wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Seorang kepala desa mendekati Nabi Khidir dan lelaki tua itu dengan langkah tergesa. Tuan, tolonglah kami. Desa kami sedang dilanda musibah. Setiap kali musim panen tiba, hasil bumi kami selalu musnah tanpa sebab. Anak-anak kami jatuh sakit dan ternak-ternak mati secara tiba-tiba. Kami tak tahu apa yang menyebabkan semua ini. Nabi Khidir menatap lelaki tua di sampingnya. Inilah ujian terakhirmu. Bantulah mereka dengan keikhlasanmu. Bukan dengan kekuatan atau ilmu yang kau pikir telah kau miliki, tapi dengan hatimu yang bersih. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Meskipun hatinya sedikit goyah, namun ia mengingat nasihat Nabi Khidir untuk berserah diri kepada Allah. Dengan keyakinan yang kuat, ia mulai berjalan ke tengah kerumunan penduduk desa. Ia mengamati sekitar, mencoba memahami apa yang terjadi. Matanya menatap para petani yang terlihat putus asa, anak-anak yang terbaring lemah di pangkuan ibu mereka, serta hewan-hewan yang terkapar tak bernyawa. Semuanya tampak diliputi oleh kesedihan dan kemalangan. Dalam hatinya, lelaki tua itu memanjatkan doa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Ia menyadari bahwa ini bukanlah tentang dirinya atau tentang membuktikan sesuatu kepada Nabi Khidir. Ini adalah tentang menolong sesama dengan tulus tanpa pamrih. Ketika ia membuka matanya, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah lapangan desa, ia melihat sosok hitam besar yang berwujud seperti kabut pekat, melayang di udara. Sosok itu seolah menyelimuti seluruh desa dengan kegelapan yang tidak kasat mata. Khidir, aku melihat sesuatu yang aneh, bisiknya dengan gemetar. Nabi Khidir menatapnya dengan tatapan penuh harap. Lanjutkan. Temukan akar dari penderitaan mereka. Dan lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Lelaki tua itu menatap sosok hitam itu dengan keteguhan hati. Namun, bagaimana caranya mengusir kegelapan yang menyelimuti desa itu? Apakah ia benar-benar siap menghadapi ujian terakhir ini? Lelaki tua itu berdiri tegak di tengah lapangan yang dikelilingi kerumunan penduduk. Nafasnya terasa berat. Namun ia mencoba menenangkan diri.
Sosok hitam yang melayang di udara tampak berputar-putar, seolah mengejek ketidakberdayanya. Ia menutup matanya dan mengingat kembali nasihat Nabi Khidir. Semua ini bukan tentang ilmu, bukan pula tentang kemampuan yang menakjubkan. Hanya ketulusan dan penyerahan diri kepada Allah yang dapat menjadi kekuatannya. Dengan suara mantap, ia mengucapkan istighfar dan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal. Suaranya menggema di seluruh desa, menciptakan getaran yang terasa hingga ke hati setiap penduduk. Sosok hitam itu mulai bergetar, seolah terguncang oleh kekuatan yang tak kasat mata. Namun, lelaki tua itu belum berhenti. Ia melanjutkan bacaan zikir dengan penuh keyakinan, memohon kepada Allah agar segala musibah yang menimpa desa ini segera diangkat. Ia tidak lagi peduli dengan kekuatan atau keajaiban yang mungkin datang. Ia hanya ingin menolong mereka dengan segenap ketulusan hatinya. Nabi Khidir berdiri tak jauh darinya, memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan lelaki tua itu. Ada kilatan kepuasan dalam matanya, namun ia tetap diam, membiarkan lelaki tua itu menyelesaikan tugasnya sendiri. Suara bacaan lelaki tua itu semakin lantang, hingga angin mulai berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang, dan suara-suara burung yang sebelumnya diam kini mulai berkicau. Sosok hitam itu berputar-putar dengan liar, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan panjang sebelum akhirnya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang menghilang di udara. Penduduk desa tercengang melihat kejadian itu. Mereka mulai berbisik satu sama lain, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Anak-anak yang tadinya sakit mulai membuka mata. Ternak yang sebelumnya lemah kini perlahan berdiri. Seolah-olah kehidupan kembali mengalir di seluruh penjuru desa. Lelaki tua itu terjatuh ke tanah, tubuhnya lelah dan gemetar. Namun, hatinya merasa damai. Ia tahu bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah kekuatan atau ilmu yang ia miliki, melainkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Namun, apakah ini berarti ujian terakhirnya telah usai? Apakah Nabi Khidir akan mengakui ketulusan hatinya? Lelaki tua itu masih terbaring di tanah dengan nafas tersengal. Namun, di tengah keletihannya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penduduk desa mengerumuninya dengan wajah penuh haru dan syukur. Kepala desa mendekat dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, Tuan. Engkau telah menyelamatkan kami dari musibah yang tak kunjung usai. Bagaimana kami bisa membalas kebaikan-Mu?" Lelaki tua itu tersenyum lemah. "Jangan berterima kasih padaku. Segala pertolongan ini datang dari Allah semata. Aku hanyalah seorang hamba yang berusaha untuk taat dan berserah diri." Nabi Khidir yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan, kini melangkah mendekat. Tatapannya lembut namun penuh ketegasan. "Kau telah menyelesaikan ujianmu dengan baik. Apa yang baru saja kau lakukan adalah bukti bahwa hatimu telah tunduk kepadanya. Engkau telah mengerti bahwa ilmu yang sejati adalah yang menuntunmu kepada ketaatan dan keridhaan Allah." Lelaki tua itu menundukkan kepala. Air matanya menetes perlahan, bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang begitu mendalam. "Aku mengerti sekarang, Khidir. Ilmu laduni yang kucari bukanlah sekadar pengetahuan yang menakjubkan, melainkan pemahaman yang membawaku lebih dekat kepada Allah." Nabi Khidir tersenyum. "Benar sekali. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah 282. Takwa dan penyerahan dirilah yang membuka pintu ilmu yang sesungguhnya. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Dan kini, aku mengerti bahwa semua pencarianku ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukannya. Segala kesulitan dan ujian yang kuhadapi adalah pelajaran yang tak ternilai." Nabi Khidir menatap lelaki tua itu dengan kagum. "Engkau telah memahami apa yang banyak orang tidak sadari. Ilmu laduni bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperdalam ketundukan dan kecintaan kepadanya. Ingatlah selalu bahwa pengetahuan yang paling agung adalah yang mengantarkanmu kepada Allah, bukan yang membuatmu sombong atau jauh darinya." Lelaki tua itu menatap Nabi Khidir dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tak akan pernah melupakan pelajaran ini, Khidir."
Aku akan terus mencari ilmu, namun kali ini bukan untuk kebanggaan atau kekuasaan. Hanya untuk lebih mengenalnya. Nabi Khidir mengangguk. Perjalananmu baru saja dimulai. Ingatlah, bahwa di setiap langkahmu, Allah selalu bersamamu. Lelaki tua itu menundukkan kepala dengan rasa hormat. Ketika ia mengangkat wajahnya, Nabi Khidir sudah menghilang, seolah ditelan oleh cahaya pagi yang kini menyinari desa itu dengan lembut. Ia menghela nafas panjang, merasa hatinya telah tercerahkan. Dari perjalanan ini, ia belajar bahwa rahasia ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dikuasai dengan kehendak sendiri, melainkan anugerah dari Allah bagi hamba-hamba yang berserah diri, tulus, dan rendah hati. Dan di dalam hatinya, ia bertekad untuk terus menjalani hidup dengan ketakwaan, mengingat firman Allah yang lain, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut 69. Dengan langkah baru yang penuh keyakinan, lelaki tua itu meninggalkan desa tersebut. Tak ada lagi ambisi atau kesombongan. Yang ada hanyalah rasa syukur dan kerendahan hati. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun kali ini ia tak lagi sendiri. Ia berjalan dengan bimbingan cahayanya.